saya Rani Bastian, mahasiswa Teknik Informatika semester 5 TS. Ya, sekarang saya perkenalkan nama saya Rani, Itu mahasiswa semester 5 dari Teknik Informatika TS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Angga Saputra Biwardana, mahasiswa semester 5 dari jurusan Teknik Informatika ITS. Nama saya Lukman Hidayat, mahasiswa Teknik Informatika semester 5 ITS. Kami di sini akan menerangkan salah satu arsitektur yaitu mikrokernel. Mikrokernel adalah sebuah abstraksi sederhana terhadap hardware dengan sekumpulan primitif atau sistem call yang dapat digunakan untuk membuat sebuah sistem informasi agar nantinya dapat berjalan dengan layanan-layanan seperti manajemen trade, komunikasi antara address space, dan komunikasi antar proses. Layanan-layanan lainnya yang biasa disediakan oleh kernel seperti halnya dalam jaringan, yaitu pada pendekatan mikrokernel justru diimplementasikan di dalam sebuah pengguna user space atau disebut dengan server. Selanjutnya, kinerja mikrokernel. Server dapat mengizinkan sistem operasi agar dapat dimodifikasi hanya dengan menjalankan program atau menghentikannya. Dalam teorinya, sistem operasi yang menggunakan mikrokernel jauh lebih stabil dibandingkan dengan monolitik kernel. Karena server yang gagal bekerja tidak menyebabkan kernel tidak bekerja, dan server tersebut dihentikan oleh kernel utama. Jadi untuk monolitik kernel itu nanti sangat berpengaruh dengan seluruh kinerja kernel, karena hanya ada satu kernel, sedangkan mikrokernel itu sekumpulan dari banyak file-file yang berjalan masing-masing sehingga nanti tidak saling berpengaruh. Sekarang saya akan membahas tentang kelebihan dari penggunaan mikrokernel. Yang pertama, kinerjanya lebih stabil. Kenapa kinerjanya lebih stabil? Mikrokernel tidak membutuhkan penambahan sebuah aplikasi baru. Jadi di dalam mikrokernel terdapat semua yang dibutuhkan oleh mikrokernel itu sendiri. Yang kedua, extensibility-nya bagus. Yaitu mikrokernel dapat merubah prosesnya tanpa melakukan operasi ulang. Jadi dia hanya langsung menambah apa yang dibutuhkan atau langsung mengurangi apa yang tidak diperlukan tanpa melakukan kompilasi ulang. Beberapa program membutuhkan kompilasi ulang jika dilakukan penambahan atau pengurangan. Yang kedua adalah flexibility. Ya, kita yang terangkan tadi yang mengenai penambahan fitur. Di flexibility dia memiliki kemampuan untuk menambah dan mengurangi fitur dengan sangat mudah, yaitu tanpa melakukan kompilasi ulang, sehingga penambahan dan pengurangannya lebih cepat dan lebih hemat biaya. Yang terakhir yaitu reliability. Penggunaan API yang sedikit meningkatkan kualitas kode di luar kernel. Jadi kernel sendiri tidak membutuhkan aplikasi di luar dari yang di dalam kernel, sehingga semakin sedikit menambah, semakin sedikit pula kualitas kode yang akan mungkin bagus pula kan seperti yang terjadi. Selanjutnya, kalau aplikasi salah satu lebihnya juga karena sistem mikrokernel menggunakan thread yang dilakukan secara paralel sehingga dia itu bisa langsung. Nah, sehingga dia itu bisa mendukung aplikasi yang real time meskipun kondisi sistem sedang overload atau sedang memproses banyak sekali proses. Sedangkan pada asas monolitik sangat sulit untuk menjalankan aplikasi real time karena yang dijalankan adalah satu persatu dari thread yang ada. Sedangkan mereka dalam menjalankan banyak thread dalam satu waktu. Yang kedua, yang terkenal ini adalah keandalan yang tinggi. Karena kelebihan adalah sangat sederhana, sehingga bug yang mungkin ditemukan pada program yang komplit itu bisa sedikit berkurang. Selanjutnya, penggunaan dalam pendukung untuk OS yang sebenarnya sebelumnya seperti Unix, Linux, OS, Windows, dan lain sebagainya. Rancangan mikrokernel. Mikrokernel menyediakan sedikit saja dari abstraksi perangkat keras dan menggunakan aplikasi yang berjalan di atasnya yang disebut server. Untuk melakukan beberapa fungsionalitas lainnya,
Jadi komponen-komponen sistem operasi yang bekerja di luar mikrokernel berkomunikasi dengan message passing via mikrokernel. Misalnya, jika user membuat berkas baru, dia mengirimkan pesan ke file system server, atau jika ingin membuat berkas baru, dia mengirim pesan ke proses server. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah manajemen memori. Salah satu kelebihan dari mikrokernel yaitu penggunaan virtual memory. Di mana virtual memory itu mengatasi permasalahan ruang memori yang tidak cukup. Jadi ada beberapa keuntungan lain untuk penggunaan virtual memory. Di antaranya yang pertama, ruang alamat yang besar. Setelah itu, yang kedua ada pembagian memori fisik yang adil. Dan setelah itu yang ketiga adalah perlindungan. Dan yang keempat, penggunaan memori virtual bersama. Saya akan menjelaskan tentang manajemen I/O dan interupsi pada mikrokernel. Dalam arsitektur mikrokernel, sangatlah mungkin untuk melakukan interupsi perangkat keras menjadi sebuah pesan dan memasukkan port I/O ke dalam suatu alamat. Jadi, ketika interupsi diaktifkan, sebuah proses user level tertentu akan ditugaskan untuk mengaktifkan interupsi, sementara kernel tetap mempertahankan pemetaan. Ketika transformasi dari interupsi ke pesan harus dilakukan oleh mikrokernel. Namun, mikrokernel tidak terlibat dalam penanganan secara langsung dalam interupsi perangkat. Fungsionalitas mikrokernel adalah mekanisme pengaturan pengalamatan ruang, mekanisme eksekusi untuk mengatur alokasi pada CPU, dan komunikasi antar proses. Lalu, contoh pengaplikasian dari mikrokernel adalah pada Minix, sebuah Unix kembangan Andrew Tanenbaum untuk edukasi. Terus ada kernel Mach yang biasa digunakan di Mac OS. Terus ada Symbian OS yang biasa digunakan untuk handphone atau PDA phone. Terima kasih, sekian.